Hi, welcome back to my channel. If you find this video to be beneficial, please hit that subscribe button, give it a like, and let me know what you think in the comment below. Di dalam TOEFL test, seringkali kalimat komparatif dan superlatif disusun dengan cara yang salah. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mengetahui form yang benar dalam membentuk kalimat komparatif dan superlatif. Ada 3 skill di sini yang akan saya share mengenai kalimat komparatif dan superlatif. Form comparatives and superlatives correctly. Use comparatives and superlatives correctly. Use irregular ER structure correctly. Let's go to the first skill. Form comparatives and superlatives correctly. Kalimat komparatif disusun dengan menggunakan akhiran ER atau more dan than. Akhiran ER digunakan untuk kosakata adjektif yang pendek yang hanya memiliki satu syllable atau suku kata. Sedangkan kata more digunakan untuk kosakata adjektif yang panjang yang memiliki lebih dari 2 syllable. For example, tall, happy, large adalah adjektif dengan satu syllable atau suku kata. Jadi tinggal ditambah ER di belakangnya. Dan adjektif seperti beautiful, popular, dan difficult memiliki lebih dari 2 syllable. Jadi tambahkan kata more di depannya. Lihat contoh kalimat berikut. Jenny is taller than Dan. Frey is more beautiful than Shirley. Kalimat komparatif digunakan saat ingin membandingkan dua hal. Dalam kalimat berikut, Jenny dibandingkan dengan Dan dan Frey dibandingkan dengan Sally. Now kita ke bentuk superlatives. Kalimat superlatif dibentuk dengan adanya kata the, lalu kata adjektifnya ditambahkan akhiran est di belakang atau most di depan. Dan seringkali ada kata on, of, atau that clause yang mengikuti. Akhiran est ditambah ke belakang adjektif yang pendek yang hanya memiliki satu syllable, dan most ditambah di depan adjektif yang panjang yang memiliki lebih dari 2 syllable. Seperti contoh-contoh berikut. Adjektif di sini adalah tall, ditambah di depannya the dan est di belakangnya. Untuk adjektif yang panjang ditambah the dan most di depan adjektif tersebut. Kalimat superlatif digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 hal atau keseluruhan. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Ini di kalimat ini dibandingkan dengan semua orang yang ada di dalam ruangan. Dan Jenny di sini adalah yang paling tinggi dibandingkan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalimat kedua, Frey dibandingkan dengan semua wanita yang hadir di pesta tersebut. Dan Frey adalah yang paling cantik. Begitu pula kalimat ketiga dan keempat. Berikut adalah outline cara membentuk kalimat komparatif dan superlatif. Now let's go to the exercise. Di kalimat-kalimat berikut terdapat ekspresi komparatif dan superlatif. Cari ekspresi tersebut dan lihat apakah formnya sudah benar atau salah. Number 1. Di sini ada adjektif abundant dalam bentuk komparatif, tapi formnya salah. Karena abundant adalah long adjective, jadi seharusnya di sini menggunakan more, bukan akhiran ER. Number 2. Di sini ada superlatif the most appropriate, karena formnya sudah benar, the sentence is correct. Number 3. Di kalimat ini juga ada superlative form. Tapi formnya salah. Importance is a long adjective, so harus ditambah kata the dan most di depan adjektif dan tidak perlu lagi ditambah akhiran est. Number 4, ada 2 komparatif di sini, shorter dan more colorful. Kedua form di sini sudah benar, so this sentence is correct. Number 5, komparatif di sini adalah more long, di mana form ini salah. Yang benar adalah longer. Long di sini membutuhkan akhiran ER karena bentuk adjektifnya yang pendek.
Moving on to the second skill, use the comparatives and superlatives correctly. Di skill sebelumnya, saya membahas bentuk atau form dari comparative dan superlative. Kali ini tentang penggunaan atau use comparative dan superlative dalam kalimat. Comparative digunakan untuk membandingkan dua hal yang equal atau sama, sedangkan superlative digunakan untuk membandingkan lebih dari dua hal. Dan kalimat superlative bertujuan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu yang terpaling baik, bagus, atau luar biasa. Perhatikan contoh kalimat berikut. Di kalimat comparative, Tania di sini hanya dibandingkan dengan Dan. Dan Tania is more intelligent than Dan. Sedangkan di kalimat superlative, Tania dibandingkan dengan keseluruhan kelas, dan Tania adalah siswa yang paling intelijen dari semua siswa di kelas tersebut. Berikut adalah outline mengenai penggunaan dari comparative dan superlative. Now let's go to the exercise. Kalimat-kalimat berikut terdiri dari comparative atau superlative. Tentukan apakah penggunaan comparative dan superlative dalam kalimat tersebut benar atau salah. Number 1. Ada superlative the most prestigious di sini. Formnya sudah benar, penggunaannya juga sudah benar. Karena Harvard di sini dibandingkan dengan seluruh universitas yang ada di United States. Number 2, di sini ada comparative more hardworking, tapi Rhonda di sini dibandingkan dengan seluruh siswa di kelas. Jadi, penggunaan comparative di sini tidak tepat. Ganti penggunaannya dengan superlative, karena membandingkan lebih dari dua hal. Number 3, penggunaan comparative di sini sudah tepat, karena ada dua hal yang dibandingkan. The engineer hired this year dengan yang di-hired last year. Number 4, penggunaan the most difficult di sini kurang tepat karena hanya ada dua hal yang dibandingkan, the first exam dan exam kedua. So superlative di sini diganti dengan comparative more difficult than the second. Number 5, kalimat ini salah karena seharusnya menggunakan superlative. Karena bukan membandingkan dua hal. Karena speaker di sini adalah yang terbaik dari semua speaker yang pernah ditemukan. Moving on to the last skill, use the irregular ER structure correctly. Irregular comparative structure yang sering keluar dalam TOEFL test terdiri dari dua parallel comparatives yang didahului oleh the. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. The more children you have, the bigger the house you need. Semakin banyak anak yang dimiliki, maka semakin besar pula rumah yang dibutuhkan. Di kalimat kedua, semakin kamu bekerja keras, maka semakin banyak pencapaianmu. Kalimat ketiga, semakin banyak pengalaman, semakin tinggi juga gajinya. Di kalimat pertama ada dua paralel comparative, the more dan the bigger. Di kalimat kedua juga ada dua paralel comparative, the harder and the more. Perhatikan structure yang mengikuti comparative tersebut. Di kalimat pertama, the more diikuti dengan noun, subject, dan verb, sama halnya dengan structure yang mengikuti the bigger. Di kalimat kedua, the harder diikuti dengan subjek dan verb, begitu pula dengan more. Jadi, structure yang mengikuti jenis komparatif ini haruslah paralel. Di kalimat ketiga, the greater hanya diikuti dengan noun, begitu pula dengan the higher. Perhatikan bahwa di kalimat ketiga tidak ada subjek maupun verb. Tapi jenis kalimat ini dianggap benar dalam struktur bahasa Inggris. Berikut adalah outline dari irregular akhiran ER structure. Let's go to the exercise. Di kalimat-kalimat berikut terdapat irregular ER structure. Cari kata tersebut dan lihat apakah phrase atau clause yang mengikuti sudah paralel. Number 1, ada the hotter dan harder di sini. Dan form harder di sini salah karena tidak ada kata the-nya.
Structure yang mengikuti sudah benar karena sama-sama diikuti dengan clause yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Number 2, the warmer dan the greater adalah irregular ER structure dan sama-sama diikuti dengan noun, the weather dan the attendance. Sedangkan at the outdoor concert di sini hanyalah pelengkap. So this sentence is correct. Number 3 ada the more dan the worse, tapi formnya salah. The worse di sini adalah form dari superlative, sedangkan di sini seharusnya comparative. Jadi yang benar adalah worse pakai i. Dan kedua ER structure di sini sama-sama sudah diikuti dengan clause. Number 4 ada the more dan the happier. Form irregular structure-nya sudah benar dan masing-masing juga sudah diikuti dengan clause dengan satu subjek dan satu verb. Time di sini bagian dari comparative the more, karena jika tidak ada kata penjelas seperti time, maka kalimat ini menjadi tidak jelas. Number 5 ada the thicker dan less, tapi structure-nya salah. The less harus berada di depan, jadi yang benar adalah the less the noise comes through, dan sama-sama diikuti dengan noun the walls dan the noise. Now for the last part of this video, TOEFL exercise. Number 1, opsi E adalah subjek dari kalimat ini, opsi B adalah verbnya. Karena subjek dan verb sudah agree sama-sama dalam bentuk plural, so tidak ada masalah dengan opsi A dan B. Opsi C adalah noun, objek dari verb survive. Formnya juga tidak ada masalah. Jadi yang salah sudah pasti opsi B. Karena kalimat ini komparatif, ada kata more di sini, maka harus diikuti dengan then, bukan as. Number 2, opsi E adalah connector, opsi B adalah phrase, opsi C adalah bagian dari verb has, opsi D adalah comparison. Tapi di sini adalah kalimat superlatif di mana the grizzly bear-nya dianggap binatang yang paling berbahaya di North America. So seharusnya form superlatif digunakan di sini, bukan comparative. Number 3, opsi E adalah bagian dari subjek dan formnya sudah benar karena ada kata and di sini, maka structure-nya harus parallel dan sudah paralel karena terdiri dari noun. Opsi B adalah verbnya dan berbentuk plural di mana sudah agree dengan subjeknya. Opsi C di sini salah karena ini adalah kalimat superlatif karena ada the most critical, jadi penggunaan then di sini kurang tepat karena then digunakan untuk kalimat comparative. Number 4, opsi E adalah a positive, opsi B article, opsi C adalah adjektif yang berbentuk superlatif. Tapi formnya di sini salah. Controversial adalah long adjective. Jadi harus ditambah dengan kata the most di depannya, bukan akhiran est. Number 5, opsi B adalah verb yang berbentuk plural dan subjeknya di sini juga sudah berbentuk plural. Opsi B adalah superlatif, tapi kalimat ini adalah comparative karena hanya ada dua hal yang dibandingkan. Protein molecules dengan molecules of carbohydrate. Jadi penggunaan the most di sini salah. Seharusnya gunakan form comparative more. Number 6, E adalah subjek dan formnya tidak ada masalah. Opsi B salah karena ini adalah comparative karena tidak ada the tapi hanya E di depan adjektif di sini. Dan hanya dua hal yang dibandingkan. The leek and the onion. Jadi di sini seharusnya menggunakan form dari comparative. Number 7, opsi E di sini jelas salah karena di sini adalah kalimat superlatif yang ditandai dengan of all karena cotton di sini dianggap yang paling banyak digunakan. Jadi seharusnya opsi E ditambah dengan superlative form most. Number 8, kalimat ini adalah irregular ER structure. Jadi seharusnya memiliki bentuk komparatif, bukan superlatif.
Opsi E jelas salah karena formnya superlatif. Ganti dengan form comparative earlier to make this sentence correct. Thank you for watching. See more videos to learn more skills.